dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. 1. Kemanusiaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membeda-bedakan korban yang terluka dalam pertempuran, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Palang Merah menumbuhkan rasa saling pengertian, persahabatan, kerjasama, dan perdamaian abadi bagi sesama manusia. 2. Kesamaan. Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah. 3. Kenetralan. Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, atau ideologi. 4. Kemandirian. Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan nasional di samping membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan, juga harus mentaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga otonominya, sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan ini. 5. Kesukarelaan. Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. 6. Kesatuan. Di dalam suatu negara hanya ada satu perhitungan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. 7. Kesemestaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah bersifat semesta. Setiap perhimpunan nasional mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia. Karena atas ridho, kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga Palang Merah Indonesia Musyawarah Kota ke-14 Palang Merah Indonesia Kota Bandung di tahun 2017. Dalam kesempatan ini, izinkan kami selaku Ketua Pelaksana Penyelenggara Musyawarah Kota melaporkan sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan anggaran dasar anggaran rumah tangga Palang Merah Indonesia tahun 2014. Surat Keputusan Wali Kota Madia Bandung nomor 468/1425/Kesra tanggal 1 April tahun 1985 tentang pembentukan PMI Cabang Kota Bandung. 3. Surat Keputusan Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat nomor 020-02-00-00-SK-ORG-2 Romawi-2012 tentang pengesahan pengurus PMI Kota Bandung masa bakti 2012-2017. 4. Program kerja dan anggaran belanja Palang Merah Indonesia Kota Bandung tahun 2017 serta surat keputusan pengurus PMI Kota Bandung nomor 259/SK/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang pembentukan panitia musyawarah kota PMI Kota Bandung ke-14. Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan musyawarah kota ini: pertama, menetapkan jadwal acara dan tata tertib musyawarah kota, menilai pertanggungjawaban pengurus PMI Kota Bandung periode 2012-2017. Ketiga, menetapkan rencana program pokok pelaksanaan di wilayah kerja Kota Bandung untuk kurun waktu 5 tahun yang akan datang berdasarkan rencana program PMI Provinsi serta pokok kebijakan dan rencana strategis Palang Merah Indonesia. Keempat, memilih pengurus PMI Kota dan Dewan Kehormatan PMI Kota Bandung periode 2017-2022. Dan yang kelima, membahas dan menetapkan hal-hal yang penting yang bersifat strategis. Tema kegiatan melalui musyawarah kota PMI Kota Bandung ke-14, kita jadikan PMI berkarakter profesional, mandiri, dan dicintai masyarakat. Pelaksanaan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017, bertempat di PMI Kota Bandung. Perlu kami laporkan bahwa
Pada kesempatan ini, peserta dan peninjau alhamdulillah sudah 100% hadir di lokasi ini. PMI Kecamatan sebanyak 60 orang mewakili dari 30 PMI Kecamatan. Utusan KSR PMI Kota Bandung sebanyak 2 orang. Utusan dari perwakilan PMI Provinsi Jawa Barat 2 orang. Dan pengurus PMI Kota Bandung sebanyak 8 orang. Jumlah peserta 72 orang. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan juga, mengajak, dan di tahun ini baru pertama kali menghadirkan peninjau musyawarah kota PMI Kota Bandung dari utusan KOP Sukarela Perguruan Tinggi sebanyak 11 perguruan tinggi dan utusan Forum Remaja Palang Merah sebanyak 1 orang dan utusan dari Perhimpunan Donor Darah Indonesia. Kami laporkan fasilitas bagi peserta dan peninjau selama kegiatan, insya Allah akan mendapatkan berupa bundel materi musyawarah kota, tas, kaos, ID card, blok not, ballpoint, snack, dan makan. Anggaran bersumber dari anggaran dan belanja PMI Kota Bandung tahun 2017. Hadirin yang berbahagia, izinkan perkenalan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat dan Bapak Wali Kota Bandung yang telah membimbing dan mengarahkan roda organisasi Kota Bandung selama masa bakti 2012-2017 dan seluruh jajaran panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, serta tak lupa kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya kami mohon perkenan Bapak Wali Kota Bandung dapat menyampaikan sambutan sekaligus membuka musyawarah PMI Kota Bandung ke-14 tahun 2017 ini secara resmi. Demikian laporan kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus PMI Kota Bandung, kepada yang terhormat Bapak Ade Kusyanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan Pak Wali Kota Bandung. Melihat Pak Wali hadir di tengah-tengah kita dengan busana seperti ini, dengan Ibu Wali di belakang banyak yang bisik-bisik minta waktu untuk difoto. Pertama-tama kepada Pak Wali barangkali kami ingin menyampaikan ucapan selamat sehubungan dengan telah diterimanya anugerah Wali Kota Kreatif. Gedungnya sebentar lagi barangkali akan diresmikan, tempatnya strategis, gedungnya kreatif, unik juga yang di Lasu itu, menunjukkan kualitas perancangnya barangkali. Mudah-mudahan ini juga memberikan inspirasi kepada kita, khususnya teman-teman PMI, untuk dapat juga menjadi insan kemanusiaan yang kreatif menghadapi tantangan dan persoalan-persoalan hidup dan kehidupan. Yang saya hormati Ketua PMI Jawa Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Sasa. Yang saya hormati Forum Muspida Kota Bandung, yang saya hormati Ibu Atalia Ridwan Kamil yang di tengah-tengah kesibukan juga selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Pak Nadi, yang saya hormati Ibu Dada Rosada, alhamdulillah sehat, dan Pak Dada juga sehat, selalu mengikuti pertumbuhan dan perkembangan PMI. Yang saya hormati para camat selaku pelindung PMI Kecamatan. Yang saya hormati Kepala Ketua PDDI Kota Bandung, Kang Aris. Yang saya hormati Ketua
KMP Kota Bandung, Kang Sigit, yang terus saya hormati Ketua Kadin, Kang Iwa, Dirjen Sumbing, yang serta hormati Ketua KONI Kota Bandung, Kang Cecep. Hadirin peserta musyawarah yang kami hormati, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan Muskot PMI Kota Bandung. Muskot ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI sebagaimana diatur dalam pasal 30, 33 anggaran dasar dan pasal 22 anggaran rumah tangga. Hadirin yang kami hormati, kita maklumi bersama bahwa keberadaan organisasi termasuk tentunya PMI dalam perkembangannya tidak terlepas dari upaya-upaya penguatan internal dan eksternal organisasi. Secara internal senantiasa diupayakan peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi. Dalam hal ini diharapkan terjadinya konsolidasi organisasi dalam arti meningkatkan kualitas organisasi ke arah yang lebih baik sehingga mampu melakukan fungsinya secara optimal. Sementara itu, secara eksternal, keberadaan suatu organisasi harus mampu diarahkan kepada upaya-upaya yang dapat memberikan manfaat positif bagi kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan nyata sebagai pengabdian pada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan. Tantangan dan kompleksitas yang dihadapi dalam mengemban misi kemanusiaan semakin berat. Oleh karena itu, PMI telah menetapkan beberapa program prioritas yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan layanan kemanusiaan secara cepat dan tepat kepada yang membutuhkan. Program prioritas tersebut adalah peningkatan pelayanan donor darah sukarela, memperkuat pelayanan penanggulangan bencana, 3. Meningkatkan tindakan preventif dalam pelayanan PMI dan pelayanan sosial kemanusiaan lainnya. Program prioritas telah memberikan fokus utama peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh PMI. Pada bidang pelayanan donor darah sukarela, terjadi peningkatan jumlah donor darah sukarela, sehingga persentase kebutuhan donor pengganti pada tahun 2014 hanya 10%. Hal ini tercapai karena berbagai inovasi dan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan UTD PMI dan sekaligus tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadi donor darah sukarela. Inovasi seperti ini tentunya telah mendukung pencapaian tersebut. Pada bidang penanggulangan bencana, kebijakan 6 jam sampai telah menjadi kerangka utama dalam melakukan aktivitas kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan yang dilaksanakan oleh PMI. Banyak korban bencana telah mendapatkan bantuan dari PMI dalam bentuk bantuan berupa barang maupun bantuan non-barang. PMI juga berperan aktif dalam upaya penanganan bencana di tingkat regional di mana saja. PMI tidak hanya fokus pada pelayanan yang berkaitan dengan kebencanaan, akan tetapi lebih jauh kepedulian pada isu kemanusiaan di luar kebencanaan. Selain program prioritas tersebut, PMI juga telah melaksanakan program reguler yang bertujuan baik untuk meningkatkan kapasitas organisasi maupun pelayanan PMI. Penyusunan dan penentuan program-program reguler tersebut dilaksanakan dengan mekanisme rapat-rapat UTD dan markas dan musyawarah kerja PMI. Penguatan kapasitas organisasi, relawan, alat-alat utama penanggulangan bencana dan kesehatan dilaksanakan secara simultan dengan pelaksanaan program prioritas. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut diperlukan kapasitas organisasi yang kuat guna memastikan efektivitas dan efisiensi agar dapat tercapai. Penguatan kapasitas diawali dengan penataan aturan dasar organisasi seperti peraturan organisasi, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan beberapa SOP teknis dalam mendukung kegiatan pelayanan PMI telah disusun.
Selain itu juga pelaksanaan program pendampingan di beberapa kabupaten kota untuk meningkatkan fungsi organisasi. Penguatan kapasitas organisasi lainnya dilaksanakan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana atau keadaan darurat lainnya. Alat-alat utama penanganan bencana dilengkapi untuk mencapai tujuan 6 jam sampai di lokasi bencana. Penguatan armada seperti tangki air, ini hasil dari bulan dana tahun 2016. Ambulan dari dana hibah dan lainnya juga mendukung kecepatan PMI dalam menjangkau wilayah terdampak bencana. Dalam periode 2012-2017 telah dilaksanakan inisiasi untuk melaksanakan integrasi program, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko antara penanggulangan bencana dan kesehatan. Berbagai aktivitas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat maupun sukarelawan PMI yang terampil dan terlatih dilaksanakan secara intensif dan ekstensif. Ini semua dapat dilakukan berkat perhatian dan bantuan dari Bapak Wali Kota Bandung. Lalu kami sampaikan bahwa sejak kepemimpinan Kang Emil selaku Wali Kota Bandung pada tahun 2013 kita mendapatkan dana hibah sebesar 2 miliar. Pada tahun 2014 kita menerima dana sebesar 4 miliar, namun dana itu tidak kita cairkan karena nomenklatur yang ada dalam APBD itu dana subsidi, sementara kita mengajukan dana hibah. Dan untuk subsidi kami berpendapat ini perlu sebuah kajian, siapa yang harus disubsidi, kenapa harus disubsidi, dan berapa besarnya yang harus disubsidi. Oleh sebab itu anggaran yang tersedia di tahun anggaran 2014 tidak terserap atau tidak kita cairkan, dan pada tahun anggaran 2015 kita mendapatkan anggaran sebesar 4 miliar. Lalu pada anggaran tahun 2016 kita mendapatkan anggaran sebesar 10 miliar. Sehingga Muskap ini diwarnai oleh pemikiran positif. Berpikir positif adalah saling menguatkan, bukan saling melemahkan, menyejukkan, bukan memojokkan, saling belajar, bukan saling bertengkar, merangkul, bukan memukul, argumentatif, bukan provokatif, menawarkan solusi, bukan mengumbar janji, menebar kebaikan, bukan mengorek kesalahan, menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari-cari aib dan mengeluarkannya, asik dalam kebersamaan, bukan bangga dalam kesendirian. Akhirnya melalui mimbar yang hormat ini, perkenankan karena atas nama seluruh peserta, kiranya yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung dapat membuka dengan resmi Musyawarah Kota ke-14 Palang Merah Indonesia Kota Bandung tahun 2017. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya sambutan Ketua PMI Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Dr. Caca Koswara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang sangat saya hormati Bapak Wali Kota Bandung bersama Ibu. Kapasitas beliau bukan sebagai wali kota, tapi juga sebagai pelindung PMI Kota Bandung. Yang terhormat unsur pimpinan daerah, dilihat Pak Mayor Andri, tadi Pak Polisi di mana? Ibu Dada, Cece, yang saya hormati, teman-teman berbaju merah berlogokan PMI Kota Bandung,
para pengurus PMI yang akan segera demisioner yang masih aktif, hadirin tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah wasyukurillah, pada hari ini insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat bertemu bersilaturahmi dalam acara musyawarah kota ke-14 Palang Merah Indonesia Kota Bandung. Saya hadir di sini untuk dan atas nama yang terhormat Bapak Ketua PMI Provinsi Jawa Barat yang kebetulan hari ini juga melaksanakan kegiatan PMI di tingkat nasional dengan namanya juga pakai musyawarah, tapi musyawarah kerja PMI nasional bertempat di Jakarta dan berlanjut sampai dengan tanggal 20-an akan termasuk kemarin di Kota Bandung sudah dilempar oleh Bapak Wali Kota penganugerahan PIN Mas dari yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia kepada pendonor darah di Tatar Jawa Barat yang sudah minimal 100 kali. Alhamdulillah, insya Allah sampai jauh ini kalau saya ditanya sama Pak Gubernur, yang paling banyak dan paling banyak setiap tahun Pak Wali adalah dari Kota Bandung. Dilihat dari catatan itu berarti warga masyarakat di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota ini paling beraktivitas, berpartisipasi dan menyukseskan program-program kemanusiaan dalam kerangka yang tadi disampaikan oleh 7 prinsip PMI yang sampai saat ini masih digunakan sebagai acuan utama dan pertama. Selanjutnya sambutan Wali Kota Bandung sekaligus membuka secara resmi acara musyawarah kota PMI Kota Bandung yang ke-14 kepada yang terhormat Bapak Ridwan Kamil, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ketua PMI Kota Bandung, Pak Ade beserta seluruh jajaran yang hari ini insya Allah akan melaksanakan musyawarah kota yang ke-14. Terima kasih banyak kepada Ketua Panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Yang saya hormati Dr. Caca Koswara yang juga mewakili Ketua PMI Jawa Barat dengan curhatnya tadi kami dengar. Baru komunikasi pimpinan daerah yang saya banggakan ada di sini, ibu kita semua dengan Dada Rosada, sampaikan salam ibu. Wali Kota Bandung, maaf Dada Rosada, saya hanya penggantinya. Nah, juga saya pernah nonton ke bioskop ya, pas mau beli tiket dikasih sobekan PMI, tinggal dirasa apa, gelis-gelis, ternyata istri saya sebagai ikon bulan darah PMI. Alhamdulillah sudah setia menemani saya di Jatuh Bangun selama 20 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa pesan dengan kapasitas saya sebagai pengikut PMI, jadi mohon arahan-arahan ini dicermati dan disimak untuk dibahas lah ya, kira-kira dalam proses musyawarah. Yang pertama adalah saya ingin mengingatkan secara batin, siapa-siapa yang bekerja di PMI, nawaitu pertamanya adalah nawaitu sosial. Nawaitu pertamanya Bapak berseragam merah atau berseragam putih ini adalah untuk kemanusiaan. Saya hanya mengingatkan, seringkali dalam perjalanan nawaitu itu selalu bengkok ya. Nawaitu itu selalu belok-belok karena situasi atau godaan. Di PNS pun saya selalu mengingatkan, mohon maaf hadir Pak Iwa, Ketua Kadin Kota Bandung, juga para sahabat,
Saya selalu mengingatkan, kalau ingin kaya raya jangan jadi PNS, dagang aja di pasar baru, benar. Tapi kalau jadi PNS, jadi Pak, kan kita ingin bahagia aja. Bahagia itu adalah lahir, bahagia batin. Bahagia lahir, hidupnya cukup, nah kira-kira begitu, tidak susah. Tapi hidup cukup dengan hidup kaya raya beda. Kalau kaya raya mah mobil ada 1, cukup sekeluarga, pengen 5. Udah punya 3, pengen Ferrari. Biasa ke Ciwidey ingin ke Paris 10 tahun sekali. Jadi uang beres kalau mengejar motivasinya itu. Kemuliaannya, saya bilang ke PNS adalah kepuasan melayani publik. 3 tahun lebih dari 200 penghargaan dalam dan luar negeri menunjukkan ada perubahan, ya. Karena penghargaan itu bukan tujuan. Jadi kalau kerja pengen dipuji, kerja pengen dapat penghargaan itu sudah salah niat. Kerja itu karena cinta, kerja itu karena motivasi bahwa memang harus dilakukan, bahwa PMI harus terbaik. Masalah nanti dapat penghargaan dari provinsi, dari nasional itu mah bonus. Jangan pernah bekerja mengejar pujian atau penghargaan. Itu prinsip hidup saya. Makanya dinikmati aja. Kayak Adipura, tidak ada Adipura juga, ada Bandung teh kudu bersih. Ya. Alhamdulillah dapat Adipura, ya itu mah disyukuri, tapi jangan jadi tujuan seperti kabupaten mana yang sampai akhirnya masuk pengadilan penjara karena tanda kutip ya ingin dapat Adipura gitu sampai harus jual beli. Haram ya, nauzubillah. Walaupun hari ini saya lihat di media sosial warga Bandung masih aja ada sekian persen yang buang sampah sembarangan. Terakhir yang diposting membuang kasur, digulung, diikat, pijen ke walungan. Terus mau kemana kan pasti nyangsang gitu ya. Nah, kita kembalikan tadi bahwa kita bekerja satu niat ya Pak. Saya ingin supaya seharian yang nanti akan melelahkan ini kita mulai dari niat kemanusiaan, ya, tidak untuk mencari nafkah di PMI, itu sudah salah niat. Bahwa hidupnya cukup dihargai oleh PMI itu seharusnya wajar. Setiap keringat yang menetes karena sebuah kewajiban harus ada hak yang diberikan, kan begitu. Kedua, juara. Nah, cara saya Pak Ade ngejar juara sederhana, gampang kalau rumus saya. Pilih sahanu juara se-Indonesia, udah tiru aja. Setelah ditiru kita perbaiki, itu cara saya. Dulu kinerja Pemkot Bandung ranking 200, saya bedah, oh ini ada ilmunya apa. Siapa juara satunya? Nggak ada Pak, kota kabupaten 500, tidak ada yang nilainya A, hanya provinsi. Provinsinya hanya Jogja dan Jawa Timur. Ya udah saya bilang, pelajari kenapa dia bisa A, setahun perbaiki, kita alhamdulillah dengan perubahan kinerja Pemkot Bandung dari ranking 200, tahun lalu sudah ranking 1 nasional. Satu-satunya yang dapat nilai A, jadi sekarang Ngaburudul se-Indonesia ingin belajar ke Bandung, kan begitu. Nah PMI ini juga saya ingin tahu, nu disebut se-Indonesia juara teh kota mana sih, gitu. Apakah urusannya duit, apakah urusannya SPP, apa urusannya cara melayani dengan hati yang menjadi sebuah penilaian positif, apakah karena fasilitas, apakah apa gitu. Karena Bandung harusnya tidak ada alasan untuk tidak terbaik. Ya, kemarin sampai 10 miliar, walaupun provinsi tadi katanya pocok-pocok 1,5 miliar gitu kan, bukan uang Pak, ada uang mah proporsional ya, dimana ada kenaikan PAD, kembali lagi ke rakyat kan, jadi sekolah, jadi aspal, jadi paving block, jadi subsidi, jadi apa gitu. Sehingga tadi ada istilah hibah dan istilah subsidi, mohon maaf saya baru dengar Pak Ade ya. Nah, itu pelajari aja, kenapa ada dua istilah yang menyebabkan tidak terserap. Saya juga nggak ngerti siapa yang menuliskan itu. Tapi jangan-jangan ada alasan hukum mungkin kan, pelajari aja. Pintu mah boleh subsidi, boleh apa, itu makan masalah istilah, tapi kita harus aman. Yang saya sedih itu kalau udah dikasih dana tidak terserap, itu sebagai wali kota saya pasti sedih. Karena menang hese, ngalobi DPRD, supaya uangnya tiba-tiba tidak terserap oleh sebuah situasi kan begitu ya.
Apa karena prosedur, apa karena di lapangan? Nah ini harus evaluasi perencanaan. Jadi uang tidak masalah, ya, proporsional. Tapi saya inginkan uang itu atau dana itu sebagian besar lebih banyak kepada masyarakat, ya, bukan ke dalam. Ke dalam mah secukupnya aja, ya. Kan saya bilang tadi ini kan non-profit organization gitu. Jadi hiduplah sederhana para pengurus baik di kota maupun di ranting sewajarnya kira gitu ya. Karena ini bukan kayak Pak Iwa mah perusahaan misalkan ya. Perusahaan mah profit oriented. Jadi kalau direksinya mobilnya mewah heboh ya namanya juga orang usaha. Tapi kalau PMI ini kan kemanusiaan, sosial, jadi secukupnya aja. Saya juga mencoba begitu Pak. Saya tidak mengambil jatah sedan saya dari hari pertama jadi wali kota. Karena menurut saya, Ki Jangge cukup gitu. Jadi kalau wali kota Bandung kadang-kadang memang suka kerasa anehnya kalau kumpul sesama wali kota se-Indonesia. Mulai makan Sararedan, wali kota Bandung, Ki Jang gitu. Jadi sampai ada dicibir. Tapi bagi saya bukan itulah, yang penting mah fungsional aja gitu. Ini. Jadi kalau wali kotanya begitu ya PMI juga ikut ya. Kita mah minimalis dalam gaya, maksimalis dalam kinerja. Paham ya? Itu rumusnya, minimalis dalam gaya, maksimalis dalam kinerja. Nah sehingga saya nanti di akhir musyawarah saya pengen tahu Pak Wali ini rencana kita menjadi nomor 1 se-Indonesia ini gitu. Nah saya pengen dilaporkan itu. Saya kasih waktu setahun nanti pengurus baru kejar sampai akhirnya tadi setelah juara dah ya. Nah dalam istilah manajemen ada namanya itu Blue Ocean Strategi. Blue Ocean itu samudra biru. Samudra biru itu kan gelombang Pak. Saking besarnya samudra, buih-buih ombak itu nggak kelihatan. Maksudnya apa? Kalau sudah juara, jangan berhenti berinovasi. Terus berinovasi sampai yang mau nyusul-nyusul dia mau kasusul. Karena si sang juara ini tidak berpuas diri. Karena terus berinovasi walaupun sudah juara, itu yang namanya. Jadi Bandung juara juga begitu. Sekarang kita banyak prestasi ini itu, saya nggak berpuas diri terus sampai suatu hari tidak terkejar. Yang kasihan mah sahabat saya wali kota Bogor Pak dibully oleh media. Ya sobat saya Pak Bima Arya biar ngirim di koran halaman 1 Bogor dipoyok Bandung KW gitu. Karena mencoba mengejar inovasi, setiap beres mengejar kita udah lompat lagi kan begitu ya. Tapi bagi saya mah berlomba-lomba dalam kebaikan mah nggak masalah. Tapi sekadar mengingatkan bahwa kami kalaupun sudah dianggap ada hal positif kita nggak akan berhenti terus gitu kan. Itulah yang namanya strategi samudra biru. Jadi ingat-ingat ya. Sehingga PMI nanti kalau sudah juara terapkan itu. Gimana berinovasi? Bapak, Ibu, berinovasi itu kuncinya ada 2. Bisa datang dari sendiri, bisa datang dari orang lain. Jadi jangan ragu-ragu, PMI ini punya, punten ya, tim ahli, kira-kira begitu ya, dalam struktur organisasi. Di sini orang-orang hebat. Dia yang tim mereview nih cara donor darah yang benar, cara mengetahui data darah, cara meresu apa gitu. Jadi biar mereka lah yang memberikan gagasan. Saya selalu bilang, ide-ide keren tidak harus selalu datang dari wali kota. Betul? Saya dianugerahi kebiasaan mencari inovasi, tapi nggak harus semua dari saya kan begitu. Nah ini masukan dari saya di pengurusan baru bikin kayak tim ahli yang kerjanya berinovasi. Berikutnya pesan dari saya, kalau memanage pelayanan publik seperti ini, berpikirlah seperti publik, jangan berpikir seperti kita. Saya, punten ya, menghilangkan perizinan untuk UKM Pak. Ini pertama di Indonesia. Kenapa? Karena saya dicurhati oleh Pak Cenah, Abi teh kadang nyetor ke RT RW, kadang-kadang ini sebelum sampai ke atas, padahal bisnis Abi cuman sebelah sehah ceker lada hitam, naon lah gitu ya.
saya karunyanya ribu-ribu nukia bisa terjalan pedah oleh prosedur dan kadang-kadang kena pungli. Apa yang saya lakukan? Saya berpikir seperti mereka. Kira-kira kalau saya jadi mereka, apa yang diharapkan? Nggak ada izin Pak, nah, udah. Jadi tahun lalu saya hilangkan izin Pak untuk UKM. Gara-gara izin dihilangkan, 30.000 bisnis berkembang lahir dalam 6 bulan. Betapa luar biasanya transformasi gara-gara kita berpikir seperti yang kita layani. Ini juga sama. Kalau Bapak Ibu sekarang anaknya sakit, butuh darah, kira-kira pengen gimana? Pertama, pengen info cepat. Tuh kudu panik radio atau nelfon, kan Bandung makin jauh. Bisa nggak dengan HP? Ada smartphone, ada aplikasi mengecek darah, ya? Saya kira udah Bu ya. Nah itu kan udah pertama. Kedua, bisa nggak harus ke kantor PMI misalkan dengan sebuah sistem yang terpercaya, kan begitu ya? Sehingga delivery darahnya tidak usah membuat orang-orang harus coba dipikirkan itu ya. Kalau bisa masyarakat itu tidak perlu ketemu dengan kita, itu lebih baik ya. Tapi kalau masih sering orang harus menghadap, minta ini minta itu, berhadapan fisik, bagi saya itu masih konvensional ya. Nah ini saya titip ya, jadi smart city-nya Pak Ade ya, ini tolong diperbanyak dengan cara berpikir gimana si warga, jangan gimana kita. Warga ini itu. Kedua, kalau bisa gratis, gratiskan, jangan beli, kira-kira begitu. Kalau ternyata harus bayar, saya pengen tahu juga, kenapa harus bayar? Apakah PMI kurang uang? Mari kita berhitung. Saya tahunan itu sabaraha, kan begitu. Kalau bisa jangan memungut dari masyarakat, kalau bisa. Saya pengen tahu, sehingga ya udah. Pak Wali, kalau betul kami tidak boleh memungut dari darah-darah itu, misalkan ya, kami butuh sekian M untuk kami lancar, kan begitu. Nah, saya mau memperjuangkan anggaran itu. Tapi kalaupun ternyata tidak memungkinkan, ya saya ingin rasional aja. Oh Pak, nggak bisa karena kami kekurangan anu, kami harus bebankan kepada yang mengambil darah. Angkanya sekian, ya jelas juga kenapa angkanya sekian kan. Nah hal-hal begitu Pak, jadi berpikir di perspektif si warga yang dilayani, kira-kira begitu. Nah itu Pak inovasi-inovasi yang ingin saya harapkan hadir di hari ini ya. Jangan formalitas saja. Coba kesimpulannya itu ya, Pak Wali ingin tahu master plan jadi juara Indonesia di hari ini, gagasan dari forum ini apa saja kira-kira, dari sisi praktek pelayanan, dari sisi tadi teknologi, dari sisi kemudahan, dari sisi sarana, butuh berapa ambulan lagi sih? Jangan-jangan kebanyakan misalkan ya, atau apa sampai levelnya PMI Bandung menurut saya ya, jangan hanya kelas Indonesia, kelas dunia sekalian, kan begitu ya. Kita cari. Itu semangat saya Pak ya. Nah terakhir masalah kepengurusan ya. Jadi musyawarah kota ini di kepala 99% masalah siapa ketua, siapa pengurus ya. Justru itu mah bagi saya sekunder. Yang utamanya adalah gagasan ya. Apa gagasan di hari ini? Nah untuk kepengurusan menurut saya sistem organisasi yang baik Pak Ade ya, itu harus kompetitif kira-kira begitu ya. Nah jadi semakin organisasi ini terbuka terhadap kompetisi, menurut saya itu semakin baik. Nah tinggal forum memilih di antara pilihan-pilihan mana yang terbaik. Itu manajemen organisasi yang benar menurut saya. Makanya Pak Ade nanti harus kampanye kalau ingin terpilih lagi, bukan karena kedekatan Pak Ade ya, tapi karena gagasan. Bahwa Pak Ade punya gagasan baru, misalkan karena ingin melanjutkan di periode kedua dengan sebuah gagasan-gagasan seperti ini. Berbeda dengan 5 tahun lalu, karena di bawah kepemimpinan saya menitipkan harus punya banyak gagasan, maka 5 tahun ke depan sebagai calon ketua saya mengeluarkan gagasan-gagasan ini. Nah pilihlah pemimpin yang punya gagasan, kira-kira begitu ya. Pilihlah pemimpin yang bukan menjual kepribadian tapi sebuah gagasan. Itu ya. Jadi nanti dalam endingnya
siapapun terpilih saya doakan memimpin PMI 5 tahun ke depan dengan baik, dengan juara, penuh dengan gagasan, penuh dengan pelayanan publik yang maksimal lah kira-kira begitu ya. Nah mudah-mudahan ini bisa dipahami sehingga ini menjadi organisasi yang profesional. Saya pribadi tidak terlalu suka ikut campur Pak ya. Bagi saya kalau terlalu banyak ikut campur kasihan organisasinya ya. Organisasi ini harus dewasa, karena kenapa Bapak berkumpul kan ada tujuan kan begitu ya. Nah saya pun kemarin diapresiasi KPK ya terkait satu hal, bahwa dari seluruh Indonesia menurut KPK nih, rotasi mutasinya Kota Bandung, pejabat-pejabatnya itu dianggap yang paling terbaik se-Indonesia. Kenapa? Karena saya selalu bukan karena dekat dengan Ridwan Kamil terus dulu pernah digosipin harus saya nyetor ke saya ratus juta kalau mau jadi kepala dinas. Saya ikut prosedur ASN, dilelang, di apa kan begitu, untuk mendudukan bahwa organisasi terbaik adalah organisasi yang punya sistem. Jangan mengandalkan pada figur. Kalau terlalu pada figurnya sakit, figurnya hilang, tiba-tiba organisasinya kolaps, itu yang paling bahaya. Tapi yang paling betul mah siapapun ketuanya, ada tidak ada figurnya, organisasi kokoh karena profesionalitasnya. Makanya judulnya setuju, PMI berkarakter. Apa itu karakternya? Bandung juara, selalu berinovasi. Kedua, kita wujudkan yang sifatnya profesional, artinya tadi harus menjadi organisasi yang bisa punya sistem, tidak mengandalkan pada satu dua gaya figur itu ya. Mandiri, kalau bisa mandiri lebih keren gitu ya. Kayak sudah terkenal bubur ayam PMI misalkan ya. Kalau memang harus ada ruangan yang bisa jadi kafe, saya pun nggak ada masalah. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang bisa memandirikan organisasi tidak haram ya, selama sesuai prosedur dan legal. Terakhir tadi, dicintai masyarakat. Jadi ini bukan basa-basi. Dicintai teh, PMI ayeuna mah kan tadi ya, tuh hasilnya kan datanya, ditelepon ramah dan santun, kemudian mungkin tidak bayar, alhamdulillah, dan cepat. Itu Pak. Nanti juga saya mah sering gini Pak, Bapak ya kalau nolong orang, Ibu kalau nolong orang, itu biasanya orang itu mendoakan Pak. Saya itu mah udah hukum manusia. Jadi dalam melayani itu juga saya titip ya ke pengurusan baru, gesturnya itu harus someah lah gitu ya. Karena saya mendapati komplain ada gedung dinas di mana satpamnya yang di outsource nih sok jago gitu ya gitu. Itu nggak boleh begitu. Jadi dari mulai satpam PNI sampai ke ketuanya harus someah, harus santun. Kita ini melayani bukan dilayani. Ya. Jadi sodakoh yang paling murah itu tersenyum ya, tidak bisa memberi apa-apa, minimal tersenyum. Terakhir dari saya ingin gairah donor darah ini rada meningkat. Coba bikin kampanye kreatif ya, kampanye kreatif, karena saya belum dengar ya selama ini. Jadi saya ingatkan sekarang oleh tim ahli nanti yang terdiri dari orang kreatif, orang pintar, orang apa gitu. Coba kampanye sehingga orang tuh mau mendonor darah itu kayak nggak kepaksa, tapi lebih berlomba-lomba kan begitu. Sudah mah jumlahnya banyak, frekuensinya melebihi 100. Dan saya tuh punya pandangan mata yang kemarin saya agak terharu Pak. Waktu saya kasih PIN ya Pak, si orang-orang hebat itu dari presiden lewat tangan saya, wajahnya tuh bersinar semua gitu di pandangan saya teh gitu. Nggak ada yang punten ya, kulehe atau kusam, nggak ada Pak. Tiap saya salam tuh ini karena resep kita bapak-bapak tuh ya bersih gitu. Jangan-jangan orang yang rajin donor darah bahkan sampai 100 memang lahir batinnya juga bersih, bener gitu ya. Nah cerita itu mungkin disampaikan gitu. Jadi kalau mau perawatan gitu ya, nggak usah ke RH atau ke Natasha, cukup donor darah aja di PMI. Nggak usah pakai day cream Bu ya. Itu aja. Jadi saya menemukan momen
luar biasa. Itu semua yang saya salami wajahnya teh sumringah, bersih, ya orang baik mah tidak bohong lah dalam gestur tubuhnya begitu. Saya kira itu isi kepala saya, isi hati saya, komit buat PMI, uang tidak ada masalah, asal jelas proporsional, ya, lakukan proses demokrasi dengan baik, juga profesional. Saya tunggu hasil musyawarah, yaitu gagasan-gagasan apa 5 tahun ke depan yang akan bikin PMI ini tidak hanya juara di di Jawa Barat, tapi Indonesia dan mungkin dunia. Itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf bajunya begini karena baru jadi saksi nikah, Pak. Ya. Bukan gagayahan ini, ada salah kostum terlalu rapi. Agi menikahkan putrinya, jadi saya diminta jadi saksi. Jadi itu aja. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena prosesinya ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini musyawarah kota ke-14 Palang Merah Indonesia Kota Bandung tahun 2017 secara resmi saya buka. Dana lah gitu. Dana ada sampai kemarin kan 10 miliar, sekarang kurang lebih sama atau kurang sedikit. Dari situ saja sudah bisa dipergunakan untuk memfasilitasi jika ada gagasan inovasi-inovasi. Tapi itu satu hal yang berikutnya adalah justru pelayanan terhadap masyarakat itu harus dirasakan dan dinilainya oleh masyarakat. Kalau memang bisa gratiskan, kalau tidak ya jangan terlalu mahal sehingga bisa dipahami oleh masyarakat. Bahwa PMI ini sisi kemanusiaannya yang menonjol, jangan terlihat seolah-olah ada komersialisasi. Pak, dari bantuan anggaran yang ada tadi sudah pada tataran ideal belum apabila memang pelayanan permintaan darah misalnya digratiskan Pak di Kota Bandung ini, Pak? Nah itu yang nanti dikaji oleh musyawarah ini, karena saya nggak hafal hitung-hitungannya. Kalau ternyata dihitung masih perlu dibantu, nanti kita upayakan. Karena setiap tahun kan PAD dari Bandung meningkat ya. Peningkatan PAD ini kan harus kembalikan ke rakyat. Nah salah satu yang definisi rakyat ini ya kita dukung dan bantu melalui yang namanya PMI atau subsidi darah. Jadi